Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat mading tentang pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Sidia Maharani. Perkenalkan, nama saya Nurul Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Indri Putri. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sondari. Perkenalkan, nama saya Andre Bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sel. Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel adalah serangkaian peristiwa teratur yang terjadi pada sel saat ia tumbuh dan membelah. Siklus sel memiliki dua fase utama, yaitu interfase dan fase mitosis. Interfase adalah sel tubuh mereplikasi kromosomnya dan bersiap untuk pembelahan sel. Selanjutnya mitosis, DNA yang direplikasi dan isi sitoplasma dipisahkan dan sel membelah. Setelah pembelahan, sel-sel yang dihasilkan yang dikenal sebagai sel anak akan memasuki interfase mereka sendiri dan memulai siklus sel baru. Siklus sel penting bagi kelangsungan hidup dan peradaban manusia karena memungkinkan tubuh untuk tumbuh, luka sembuh, dan reproduksi terjadi. Terjadi beberapa fase pada siklus sel. Fase yang terjadi yang pertama yaitu fase S atau sintesis. Fase ini merupakan tahap terjadinya replikasi DNA. Pada umumnya, sel tubuh manusia membutuhkan waktu sekitar 8 jam untuk menyelesaikan tahap ini. Hasil replikasi kromosom yang telah utuh segera dipilih bersama dengan dua nuklei masing-masing guna proses mitosis pada fase M. Yang kedua yaitu fase M atau mitosis. Interval waktu fase M kurang lebih 1 jam. Tahap ini terjadi pembelahan sel baik biner atau pembentukan tunas pada mitosis. Sel membelah dirinya membentuk dua sel anak yang terpisah. Dalam fase M terjadi beberapa jenjang fase yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Yang ketiga yaitu fase G atau gap. Fase G yang terdiri atas G1 dan G2 adalah fase sintesis zat yang diperlukan pada fase berikutnya. Pada sel mamalia, interval fase G sekitar 2 jam, sedangkan interval fase G1 sangat bervariasi antara 6 jam hingga beberapa hari. Sel yang berada di fase G1 terlalu lama dikatakan berada di fase G0 atau Gues-Chen. Pada fase ini, sel tetap menjalankan fungsi metabolismenya dengan aktif, tetapi tidak lagi melakukan proliferasi secara aktif. Ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang siklus sel. Mekanisme kontrol siklus sel menentukan apakah sel akan membelah, tetap dorma, berhenti, atau mengalami kematian sel terprogram. Gangguan pada mekanisme kontrol siklus sel merupakan ciri utama kanker. Komponen utama sistem kontrol siklus sel adalah kinase protein dependent cyclin atau CDK. Selanjutnya penjelasan profase. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profase. Profase adalah tahap pertama pembelahan sel pada mitosis atau meiosis. Bermula setelah interfase DNA terreplikasi saat sel memasuki profase. Kejadian utama pada profase adalah kondensasi retikulum kromatin dan menghilangnya nukleus. Nah, di sini ada ciri-ciri profase. Yang pertama adalah kromatin menjadi lebih padat dan membentuk kromosom. Kromosom menggandakan diri menjadi kromatis. Selanjutnya nukleus dan membran inti nukleus menghilang. Sentriom bergerak menjauh satu sama lain menuju kutub sel yang berlawanan. Benang spindel mulai terbentuk. Kromatid diatur dengan baik dan diposisikan menuju bidang tengah sel yang disebut ekuator. Nah, baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zepa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metafase. Metafase adalah tahap mitosis dalam siklus sel eukariotik, di mana kromosom berada pada tahap terkoordinasi dan melingkar kedua pada tahap ini. Sebagian besar protein yang terikat kromatin termasuk faktor
transkripsi terdisosiasi dari kromosom. Terdapat juga ciri-ciri metafase adalah kromosom yang telah menggandakan diri akan mengatur diri di tengah sel, tepatnya di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kedua, setiap sentromer memiliki dua kinektitor yang dikaitkan oleh benang spindle. Ketiga, kromosom yang berhadapan membawa sandi genetik yang sama. Keempat, kromosom mencapai kondensasi maksimum. Dan kelima, metafase merupakan tahap yang memerlukan energi terkecil dan waktu yang paling singkat. Selanjutnya anafase. Anafase dalam mitosis dan meiosis, tahap pembelahan sel di mana kromatid dan terpisah bergerak menuju kutub yang berlawanan dari aparatus spindle. Anafase didahului oleh metafase di mana kromosom berbaris di sepanjang garis tengah. Ciri-ciri anafase. Yang pertama, kromatid yang awalnya tergabung di tengah sel mulai berpisah dan bergerak ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang kedua, sentromer mulai berpisah dan bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing, yaitu benang spindle menggerakkan kromosom yang terpisah menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, sel mengalami perubahan bentuk, memanjang dan membran selaya mulai bergerak. Yang kelima, jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama menggunakan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Yang terakhir, pada akhirnya anafase kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Selanjutnya, yang akan dilanjutkan oleh Nur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang telofase. Telofase yaitu fase di mana kromosom berubah jadi benang kromatin, sedangkan nukleus dan membran inti terbentuk kembali. Pada tahap ini, sel baru yang identik telah terbentuk. Di sini ada ciri-ciri telofase. Yang pertama yaitu kromosom anakan tiba di kutub spindel. Yang kedua, terbentuk membran inti baru. Yang ketiga, terbentuk ana inti baru. Keempat, spindel menghilang. Kelima, terbentuk dua inti baru sehingga di tengah sel terbentuk dinding baru. Yang keenam, sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang berlangsung. Yang ketujuh, kromosom yang sebelumnya tebal dan terdefinisi mulai menipis dan memanjang menjadi benang-benang yang disebut kromatin. Yang kedelapan yaitu benang-benang spindle mulai menghilang. Yang sembilan, membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Yang terakhir yaitu kromosom menyebar dan tidak lagi terlihat sebagai kromosom terpisah melalui mikroskop cahaya. Itu dia penjelasan tentang pembelahan sel dari kelompok 4. Sekian. Ikan hiu makan good time. Oke, see you next time. Assalamualaikum.